baterai lagi dikit, harus dicas nih. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan proses dan hasil alat proyek otomatis kami, yaitu monitoring kapasitas sisa baterai pada bugi berbasis IoT menggunakan aplikasi Telegram. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putri Pramana Putra dengan NIM 19153440007. Berikut teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Dewendi Apriani dengan NIM 1915344037. Nama saya Dewa Gede Wahyu Karisma dengan NIM 1915344003. Nama saya Madedika Ardiawan, NIM 1915344013. Aki bugi sebesar 48 volt yang menjadi input sensor tegangan. Pada sensor tegangan terdapat dua buah resistor yang berperan sebagai pembagi tegangan, sehingga mendapat tegangan keluar sebesar 5 volt, yang kemudian menuju ke pin analog ESP8266, melalui pin sinyal atau pin data pada sensor tegangan. Setelah itu, data yang diperoleh akan dikalkulasikan untuk mendapatkan hasil pengukuran tegangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan wiring hardware. Selanjutnya, proses wiring hardware. Pertama, di sini ada sensor tegangan yang menggunakan dua buah resistor sebagai pembagi tegangan input dari aki atau baterai. Selanjutnya, menghubungkan sensor tegangan dengan microcontroller ESP8266. Yang pertama, pin sinyal dihubungkan pin A0 pada ESP8266, pin plus pada sensor tegangan dihubungkan ke V-in, yang terakhir min pada sensor tegangan dihubungkan ke pin ground. Baik, di sini selanjutnya kita akan merancang bot pada Telegram. Jadi pertama kita ketik new bot. Kita buat nama bot kita, saya buat bedbot. Lalu kita buat nama username. Sini saya pakai Gus Yogi, Gus Yogi bot. Dan ini sudah berhasil, dan di sini ada token dari Telegram bot saya. Baik, ini adalah tampilan dari bot Telegram saya. Nah, setelah jadi, kita coba klik mulai ya. Lalu di sini kita ketikkan add ID bot. Nah, ini dia. Kita akan mendapatkan chat ID kita. Baik, di sini selanjutnya ada proses coding dan penjelasan coding dari ESP8266 menggunakan Arduino IDE. Pertama-tama di sini saya memasukkan beberapa library, yaitu ada ESP8266 Wi-Fi berfungsi sebagai acuan untuk mengkoneksikan Wi-Fi nanti. Dan selanjutnya di sini ada include atau masukkan CityBot dan Universal Telegram Bot. Di sini saya menggunakan dua library Telegram, ini dan ini. Nah, ini CityBot berfungsi sebagai push notifikasi apabila baterai bugi sudah mulai lemah. Nah, untuk Universal Telegram Bot ini saya gunakan sebagai pengecekan baterai bugi secara manual. Selanjutnya di sini ada SSID dan password. SSID dan password ini saya set sesuai dengan SSID password
tethering hotspot milik kita atau wifi yang ada di sekitar. Lalu yang selanjutnya di sini ada token. Token ini saya dapatkan melalui setelah membuat Telegram bot sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini saya menggunakan satu token namun dua variabel karena saya menggunakan dua fungsi, yaitu untuk Citybot dan juga untuk Universal Telegram Bot. Nah, buat token ini untuk Citybot yaitu push notification, dan token ini saya gunakan ke Universal Telegram Bot untuk pengecekan secara manual. Nah, selanjutnya di sini ada ID chat atau ID Telegram. Di sini ada ID Telegram karena kita perlu memasukkan alamat ID yang akan dikirimi pesan atau notifikasi, sehingga data sensor pembacaan kapasitas baterai diri dapat dikirim ke alamat ID Telegram kita. Untuk ID Telegram saya ya ini sekian. Selanjutnya di sini ada pin analog atau analog pin, yaitu merupakan variabel untuk input ke ESP8266. Kenapa pin analog ESP8266 saya gunakan ini? Karena data sensor tegangan yang ingin diukur nanti merupakan data analog, sehingga kita perlu menggunakan pin analog dari ESP8266 yaitu pin A0. Selanjutnya di sini ada beberapa variabel juga yang kita perlukan nanti. Di sini ada R1. Di sini perlu kita ketahui ya. Di sini ada R1 dan R2 merupakan hasil dari perhitungan saya menggunakan metode pembagi tegangan, sehingga tidak langsung tegangan dari aki masuk ke ESP8266. Jadi tegangan dari aki itu perlu dibagi atau digunakan metode pembagi tegangan sehingga dikonversi menjadi 5 volt. Mengapa 5 volt? Karena ESP8266 mampu menginput tegangan hingga maksimal 5 volt, sehingga kita harus menentukan dua buah resistor ini agar tidak melebihi 5 volt itu. Nah, adapun juga rumus untuk menentukannya, yaitu V0 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali tegangan aki atau tegangan maksimal yang ingin kita ukur. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu berapa tegangan maksimal yang ingin kita ukur. Di sini karena aki bugi yaitu 48 volt, jadi saya merancang tegangan maksimalnya ya sekitar 75 volt, dan tentukan juga agar Vout-nya tidak melebihi dari 5 volt karena akan dihubungkan ke ESP8266. Nah, maka dari itu dari rumus ini kita dapat menentukan dua buah resistor ini agar dapat disesuaikan nanti. Nah, selanjutnya di sini ada void handle message. Void handle message ini kita akan mendapatkan message jika kita akan mengetik sesuatu di Telegram bot kita, yaitu di sini saya sudah membuat logika. Nah, jika kita mengetik garis miring cek, maka secara otomatis mendapatkan data berupa kapasitas baterai saat ini, yaitu dalam bentuk persen, dan tegangan baterai saat ini dalam bentuk volt. Nah, ini data ini akan dikirim ke chat ID milik kita. Chat ID milik kita sudah kita cantumkan di atas tadi. Nah, selanjutnya di sini ada volt setup. Seperti biasa, volt setup yaitu men-setup wifi karena kita menggunakan wifi. Di sini ada menggunakan pin mode karena kita menggunakan pin analog, maka kita masukkan ke pin input seperti itu. Jadi pin analog atau analog pin yang kita gunakan ini akan berfungsi sebagai input seperti itu. Jadi selanjutnya di sini ada void loop. Void loop di sini merupakan fungsi utama dari coding ini. Maka demikian karena disinilah proses kalkulasi pengukur kapasitas baterai dan tegangannya. Di sini ada value, variabel value. Kita set ke analog grid. Kenapa analog grid? Karena nilai data value ini merupakan nilai data analog. Nah, karena nilai data analog, maka kita perlu ubah menjadi digital. Caranya yaitu dengan mengkalkulasi nilai yang dibaca sensor, yaitu value dikali 5 volt. 5 volt ini maksimum ESP8266 mensupply atau men-input, dibagi 1024 atau 1024. Kenapa 1024? Karena pin analog input ESP8266 tersebut merupakan pin 10 bit, sehingga 2 pangkat 10 yaitu 1024 atau 1024, sehingga dari pembagian 1024 ini akan dibagi menjadi 1024 keadaan, sehingga dari pembacaan data analog dapat dirubah menjadi nilai digital seperti itu. Nah, hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam variabel vmodul. Vmodul ini kita simpan, dan selanjutnya di sini ada hasil. Nah, di hasil ini merupakan pembacaan sensor tegangan yang sebenarnya atau sensor tegangan dari aki. Caranya yaitu membalikkan
modul ini dibagi rumus sensor tegangan itu sendiri. Nah, setelah itu maka didapatkanlah hasil sensor tegangan yang sebenarnya dari aki, seperti itu. Nah, untuk BAT ini merupakan kapasitas persennya. Nah, persennya ini kita dapat dari hasil dibagi 48 volt. 48 volt ini kita dapat karena menggunakan baterai yang 48 volt. Nah, dibagi 3,96 ini karena kita gunakan sebagai pembagi range antara baterai sedang lemah dan baterai saat full, seperti itu. Itu dikali 100, jadi mendapatkan persenan kapasitas baterai itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi jika baterai di bawah 30%, maka akan ada notifikasi langsung ke Telegram milik kita, yaitu berupa data kapasitas sisa baterai dan juga tegangan baterai. Nah, data ini dikirim melalui ID chat kita, sehingga data ini akan masuk ke ID chat kita di Telegram, jadi akan masuk langsung ke akun Telegram kita. Demikian penjelasannya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil akhir dari proyek kontrol otomatis yang kelompok kami buat di Hotel The Ritz-Carlton Bali. Pada video kali ini, terdapat box yang berisi di dalamnya ada modul Node MCU 8266 yang telah diberi suplai adaptor 5 volt. Selanjutnya terhubung pada sensor tegangan. Setelah itu, sensor tegangan tersebut terhubung paralel pada aki bugi. Selanjutnya, pada aki bugi tersebut berada di bawah jok penumpang, yang dimana kabel merah tersebut tersambung pada polaritas min dan kabel putih tersambung pada polaritas plus. Jadi di sini merupakan hasil pengukuran kapasitas baterai melalui aplikasi Telegram bot yang telah kita buat. Pada aplikasi ini, saat baterai bugi sedang lemah, secara otomatis akan memberikan notifikasi ke Telegram bahwa baterai saat ini lemah. Jika tidak lemah, maka tidak akan muncul notifikasi apapun. Untuk mengecek sisa baterai, dapat mengetik _cek lalu kirim. Nah, setelah mengirim pesan tersebut, akan muncul notifikasi kapasitas baterai saat ini yaitu 13% dan tegangan baterai saat ini yaitu 48,5 volt. Jadi kesimpulan dari proyek kontrol otomatis monitoring baterai bugi berbasis IoT di Ritz-Carlton Bali dengan menggunakan aplikasi Telegram telah berhasil dan berjalan dengan baik. Sekian dari kami, jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Kritik, saran, dan pertanyaan kami persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.